Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, diperiksa Gus, ayah suara nanti Gus. Maaf ya, ini belum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah wa aftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Thaha sayyidil kaunaini wa jadil hasaini abil babuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddidil lisani wahdi qalbi bihaqqi zatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi ya karim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Bapak-bapak, pengajian Selasa malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Yang pertama, nikmatul ijad, kita diciptakan oleh Allah adalah dengan kesempurnaan. Dan yang kedua adalah sebagaimana hadis qudsi kata Allah bahwa wa khalaqal insan kasuratihi. Aku menciptakan Adam ini dalam surahku, dalam wujudku dari semua, ya. Maka inilah Syatilah mengatakan bahwa ada nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad adalah apa yang Allah berikan pada diri kita. Adalah rezeki yang besar dari Allah, adalah dengan kita dilengkapi dengan basornya Allah. Kita dilengkapi dengan samanya Allah. Kita dilengkapi dengan kalamnya Allah. Bahkan kita dilengkapi dengan kudrat iradahnya. Bahkan kita dilengkapi dengan nafsunya. Maka pada malam hari ini yang ingin Abah bahas adalah tentang, karena ada banyak yang bertanya tentang iblis ini sudah lama tadi semua, ya. Bagaimana hakikat iblis ini? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, maka Allah menyebutkan kata iblis itu adalah sama sebanyak jumlah kata malaikat, ya. Sama seperti Allah menyebutkan kata siang adalah sebanyak jumlah kata malam. Semua, ya. Maka juga dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata solawat itu adalah solawat ada 5 kali. Sebagaimana adalah kita sholat 5 waktu, 5. Tapi Allah menyebutkan kata sholat 17 kali. Seolah-olah adalah isi daripada sholat itu 17 rokaat. Gabungan daripada 2, 3, 4, 2, 3 adalah 17 rakaat satu hari, satu malam, ya. Itulah sesungguhnya kenapa syahadat itu adalah memiliki 12 huruf, ya, untuk syahadatullah, ya, dan 12 huruf syahadatul Rasul. La ilaha illallah itu jumlahnya 12 huruf di semua. Dan Muhammadur Rasulullah adalah juga 12 huruf tadi semua. Sampai nama Ali bin Abi Thalib pun 12 huruf. Abu Bakar As-Siddiq pun 12 huruf. Utsman bin Affan pun jumlah hurufnya 12 tadi semua, ya. Umar bin Khattab juga 12. Karena itulah gabungan tadi semua. Islam, iman, ihsan itu adalah 12, ya. Karena Islam 5 untuk jasad, iman 6 adalah untuk kolbu, adalah ihsan 1 adalah untuk tasawuf, adalah untuk akhlak, adab dari semua. Karena di penghujungnya agama itu adalah tentang adab, tentang akhlak dari semua. Jadi bukan ilmu dari semua.
Maka selalu dikatakan bahwa adab di atas ilmu. Ini semua. Maka itu pun baginda Nabi kenapa menggunakan kata innama. Ya. Innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Ini semua. Makanya akhlak siapa di situ? Nah, dikatakan takhallaqu bi akhlaqillah tadi. Berakhlak Allah tadi semua. Berarti menapikan diri kita adalah, maka disinilah kita memahami kenapa harus ada zikir. Nah, dan manusia adalah sebagaimana oleh Allah sampaikan wa nafsi wa masawwaha falhamaha fujuraha watak. Kita ada dua dimensi diri kita ini. Nah, maka dua dimensi inilah antara baik dan buruk pada diri kita. Nah, kita harus kenal kepada iblis itu adalah siapa iblis itu, ya. Kalau seandainya Bapak tidak kenal dengan iblis, ya, siapa iblis itu? Iblis itu bukan sosok dari semua. Maka tadi kata Allah, wa nafsi wa masawa falhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi kita bisa berbuat fujur atau berbuat takwa. Maka seluruh isi makhluk ini memiliki dua sisi, antara baik dan buruk. Makanya segala sesuatu itu selalu ada dua sisi dari semua, tergantung kita menggunakannya. Ilmu pun bisa dua sisi, ya. Ilmu bisa bermanfaat, tapi ilmu yang dikuasai oleh orang yang nafsunya tidak terkendali, justru ilmu itu adalah untuk merusak semua, ya. Maka inilah harus kita memahami tentang hakikat nafsu, tentang memahami tentang hakikat iblis. Dan kemudian dalam tubuh kita, karena disebutkan bahwa manusia memiliki dua potensi, falhamaha fujuraha, falhamaha wa taqwaha, semua. Maka ada sifat madmumah, ada sifat mahmudah, dari semua. Dalam diri kita adalah ada sifat iri, ada sifat dengki, ada sifat kibir, ada sifat hasud, hasad, hasid, tamak, tadi semua. Ada dalam diri kita adalah sifat-sifat yang sangat buruk. Tapi dalam diri kita pun adalah ada sifat sabar, ada sifat syukur, ada sifat zuhud, ada sifat qanaah, tadi semua, ya. Nah, tinggal bagaimana kita memahami tentang 20 sifat yang wajib bagi Allah pada tubuh tadi semua. Maka pada diri kita ini ada yang disebut dibagi dua. Abah suka sering jelaskan tentang a'yan kharajiyah, bagian tubuh kita yang adam tadi semua. Dan a'yan sabitoh adalah bagian tubuh baginda Nabi tadi semua, ruh kita. Maka dikatakan bahwa Adam adalah bapa dari jasad, Muhammad adalah bapa dari ruh, dan Allah adalah bapa dari hidup kita tadi semua. Maka dalam diri kita adalah berpadu antara nur insan, nur Muhammad, nurullah tadi semua. Itulah Abah suka jelaskan tentang surat Al-Fil tadi semua. Dalam surat Al-Fil itu ada 4 unsur di sana. Ada Abroha, ada gajah, ada Ka'bah, ada burung ababil yang membawa 3 batu tadi semua, ya. Maka kalau seandainya tidak ditolong oleh ababil dengan 3 batu ini, maka sesungguhnya Abroha akan berhasil membawa gajahnya menghancurkan Ka'bah. Ingat itu, ya. Karena dalam pengajian apapun sesungguhnya, maka Abah sering berulang-ulang berkata bahwa Allah lebih banyak menyuruh kita dalam membaca diri. Sebetulnya isi Al-Quran ini hampir tidak ada perintah langsung untuk membaca Al-Quran itu, ya. Dari Quran, firman pertama pun Allah sudah berfirman kepada kita tentang bagaimana kita membaca diri. Iqra, bacalah. Bismi, tadi semua. Tadi, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Menciptakan siapa? Khalaqal insana min alaq. Tadi semua. Maka itulah dalam ayat yang lain Allah menyadarkan kepada kita, falyamdulil insanu mimma khuliqa mimma indafik. Adalah bagaimana kata Allah, adalah kalian diciptakan dari air yang memancar, mimma indafik, akhirnya akan memancar dari 2 sisi,
yakhruju min baini sulbi wa taraib dari semua ya. Maka Abah pernah menjelaskan dari ilmu ma'rifatnya Mama Gentur dari huruf hijaiyah. Kalau orang tidak memahami huruf hijaiyah dari alif sampai ya, tidak akan ketemu ya itu yakin ya. Maka sesungguhnya perjalanan ruhani itu sebetulnya dari alif. Alif adalah perlambang daripada satu. Maka manusia yang pertama diciptakan seolah-olah adalah yang insan yang pernah diciptakan adalah Nabi Adam. Diperlambangkan dengan alif tadi semua. Sementara Hawa itu lahir dari Adam bahasanya. Maka itulah Hawa itu diperlambangkan dengan ba tadi semua. Maka dikatakan oleh orang Timur Tengah sana mengatakan bahwa ba itu sebetulnya adalah alif bingkeng. Alif yang di bawahnya tadi Adam yang membawa nutfah tadi semua adalah Hawa, ba yang di bawahnya titiknya itu adalah membawa sel telur yang pada saat dikawinkan berdua tadi semua maka disitulah yakhruju mim baini sulbi wa taraib yang keluar dari sulbi ayah yang dari bawah alif yang keluar juga dari ovarium ibu ada dari tulang dada ibu dari air susu di situ. Jadi maka disitulah dikatakan dalam firman yang lain kata Allah khalaqal insan adalah min nutfatin adalah amsaj dari nutfah yang bercampur. Artinya bercampurnya adalah titik pada alif yang berpadu dengan titik pada ba tadi semua ya. Itulah hakikat diri manusia di semua ya. Maka sudah katakan bahwa Hawa itu berasal dari Adam. Nah, itu tadi seolah-olah bahwa Hawa adalah perlambang daripada jasadnya perempuan ya. Adam adalah perlambang ruhnya tadi semua ya. Maka disitulah maka ada proses talqin adalah menjadi ta di mana gabungkan dua titik nutfah pada Adam dengan ovarium itu pada ta sehingga menghasilkan sa adalah keturunan daripada Adam. Maka nanti kata Abah setelah itu menjadi jim tadi semua. Jim titiknya di bawah. Ja, ha, kho di situ. Maka setelah tajali, jim, bil jim, maka disitulah kita harus mulai adalah dari kata hilyatun adalah sifat mahmudah. Ada sifat mahmudah ha itu adalah dengan kho dari kata kholwun adalah ja, ha, kho tadi semua ya. Bagaimana nah inilah dan prosesnya itu dimulai dengan proses zikir. Maka tadi kembali kepada ayat yang lain ya. Nah itulah Allah ingatkan kepada kita ikra tadi bacalah tadi bismi tadi bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq tadi. Nah inilah maka kemudian kita ada dua bagian tubuh yang disebut a'yan kharajiyah ada a'yan sabitoh. Maka disitulah ada 7 sifat ma'ani, ada 7 sifat maknawi yang kemudian secara wahdaniyat nanti adalah digabungkan antara a'yan kharajiyah dengan a'yan sabitoh itu adalah maka sifat wahdaniyat menyatukan tadi semua ya. Barulah nanti akan lebur kembali kepada sifat salbiyah adalah qadim, baqo, muhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsihi, kemudian wahdaniyat. Barulah sampai kepada wujud. Maka wujud itulah derajat tertinggi. Wujud tadi semua. Dari bawah tadi susun. Dari nutfah yang titik 2. Barulah sampai kepada bab wujud sifat nafsiyah. Maka disebut sifat nafsiyah. Karena semuanya wujud itu ada pada diri. Maka itulah kenapa seolah-olah dari hadis baginda Nabi pun kita diperintahkan untuk kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Waman arafa nafsahu adalah barang siapa kenal dirinya fasadal jasadahu hancurlah dirinya tadi. Man arafa nafsahu siapa kenal dirinya adalah arafa rabbahu. Waman jahila nafsahu. Nah inilah kalau seandainya kita tidak mengaji ya nyala nggak Gus? Kalau kita tidak mengaji tentang diri, maka sesungguhnya banyak semiliar kitab pun yang Bapak aji, maka itu adalah hampir tidak berfaedah ya.
Karena yang akan menerapkan agama itu tubuh kita sendiri. Semua, ya. Tubuh kita sendiri. Yang soleh itu tubuh kita sendiri. Yang tidak soleh itu adalah tubuh kita sendiri. Maka iman itulah dikatakan. Dikatakan orang yang sudah mengenal hakikat dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Disebutkan al-imanu kulluh. Adalah iman yang sempurna. Nah, iman yang sempurna itu yang apa? Al-imanu biru'yatillah. Adalah iman yang mampu melihat Allah pada diri. Tadi semua, ya. Maka disitulah dari Islam, tubuh dibangun dengan rukun Islam, masuk ke dalam rukun iman. Di penghujungnya adalah satu, adalah untuk melihat Allah. Anta budallahu ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Tadi semua, ya. Kita harus mampu melihat Allah. Maka itulah kenapa bahwa agama itu tentang syahadat. Syahadat itu adalah penyaksian. Penyaksian itu adalah pekerjaan mata, bukan pekerjaan mulut. Tadi semua, ya. Penyaksian itu dengan mata. Tadi semua nanti. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita tentang. Maka pada malam hari ini kita akan mengenal tentang iblis tadi semua. Siapa iblis itu? Ya. Selama ini Bapak bisa membayangkan iblis itu adalah makhluk yang seram tadi semua, ya. Nah, kata iblis itu pertama kali yang mengatakan iblis itu adalah kata iblis itu dari kata ablasa, ya. Dari kata ablasa. Ablasa itu adalah makhluk yang kecewa tadi semua. Tapi Abah katakan, kalau seandainya iblis itu ikut bersujud saat itu, tidak ada manusia yang bisa sampai ke sorga. Kalau seandainya iblis itu sujud saat itu, ikut dengan malaikat, maka tidak akan ada manusia yang sampai kepada Allah. Karena Abah selalu ingatkan, lihat di dalam kitab Surah Asrar, bahwa manusia itu dibangun dengan dua kutub. Kutub positif dan kutub negatif. Listrik itu pun nyala karena ada dua kutub. Ada positif, ada negatif. HP ini menyala karena ada dua kutub. Positif dan negatif. Ya. Kalian pun lahir karena dua kutub tadi. Ada sperma dan sel telur. Tadi semua. Mobil pun bisa berjalan karena dua kutub. Antara min dan plus. Ada anoda, ada katoda. Ada anion, ada kation. Busi bisa menyala karena dua kutub. Baterai bisa menyala karena ada dua kutub. Itulah. Maka Allah ingatkan tentang dua kutub tadi. Apa kata Allah? Oh sesungguhnya. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Nah, disinilah kutubnya yang harus kita satukan adalah dengan zikrullah. Maka Allah sampaikan, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Allah menggunakan ditahqiq, menggunakan fi'il madi. Sudah pasti. Tuh. Untungnya. Atau boleh dikatakan, pasti menang melawan iblis. Kalau seandainya kita membersihkan, makanya hak itu isim domir kepada hati, kolbu. Qad aflaha tadi semua. Qad aflaha. Barang siapa yang bersihkan qad aflaha man zakkaha tuh. Zakkaha membersihkan hatinya di situ. Wa qad khaba man dasa sudah pasti. Nah, inilah penting. Tentang iblis adalah tentang ini. Maka Bapak pahami, kalau seandainya tidak ada iblis, kalau seandainya tidak ada yang negatif, lampu nyala enggak? Enggak. Kalau manusia itu malaikat saja semua, mahmudah. Dunia ini hancur. Maka kata Abah, kalau tidak ada iblis, maka manusia ini akan mau jadi apa tadi semua, ya. Maka kita bersyukur pada iblis. Maka mari kita bacakan Fatihah kepada iblis. Semoga iblis. Karena iblis itu diciptakan siapa? Allah. Dia tunduk pada siapa? Pada Allah. Nah persoalannya, pada saat iblis itu tunduk pada Allah untuk menghadap Bapa,
Bapak tunduk pada diri sendiri, justru untuk menjajah Allah. Tolol nggak? Tolol. Kira-kira yang menang, Bapak dengan ibadah. Tapi iblis menggoda dengan izin Allah. Menangan mana? Menangan iblis. Maka inilah kenapa sekarang ini manusia ngomong ilmu kayak apa. Bahkan dari mulai yang membunuh manusia itu juga tahfidz Quran itu. Tadi. Karena manusia beramal dengan dirinya. Maka pada malam hari ini kita akan kenali iblis supaya Bapak ngerti. Iblis itu. Karena iblis itu bukan sosok. Iblis itu bukan sosok. Tapi iblis itu adalah gelar. Panggilan kepada malaikat yang tidak mau sujud kepada Adam. Yang dikatakan juga dikatakan oleh satu kaul adalah malaikat, sesungguhnya dia adalah bangsa jin. Tapi dia adalah guru malaikat. Berarti pinteran mana tuh? Antara jangan dulu bilang iblis, Ajajil, pinteran mana Ajajil dengan malaikat? Pinteran Ajajil tadi semua, ya. Maka inilah tadi semua kadang-kadang orang pinter itulah, makanya sekarang orang belajar tentang pinter. Maka semakin pinter dia, semakin jadilah iblis tadi semua. Kalau seandainya disinilah letaknya Ka'bahnya, kolbunya. Bayangkan, manusia ini sekarang yang menjahat, yang mencuri, banyak orang pintar, banyak orang bodoh. Tadi, kalau orang bodoh paling-paling nyuri ayam. Kalau orang pintar nyurinya adalah timah. Dengan teknologi. Orang bodoh paling-paling juga ngambil batu, ya paling 2 pikul. Orang pinter pakai kren. Tadi. Kalau orang bodoh paling ngambil aspal, aspalnya adalah paling-paling 2 ember. Tapi orang pinter, ribuan drum habis. Tadi. Bahkan maaf, dalam ilmu agama pun yang merusak itu adalah orang pinter. Tapi orang pinter yang tidak kenal kepada dirinya. Akhirnya bahkan ilmu itu dikuasai oleh iblis tadi semua, ya. Jadi kata iblis itu, maka kata dalam Al-Qur'an, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Maka pada saat Allah meniupkan ruh, meniupkan hakikat dirinya yang disebutkan dengan hakikat Nur Muhammad. Maka dulu Abah mengatakan pernah bertanya, kalau seandainya waktu itu iblis itu sujud, enak kita ya di alam dunia ini. Ternyata setelah Abah pelajari lebih jauh lagi, kita celaka kalau nggak ada iblis. Kalau nggak ada iblis, kalian maaf, mau buka budak. Karena hakikat iblis itu pada diri kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Maka tadi pada saat Allah berfirman, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, apa kata Allah perintahnya? Faqa'u lahu sajidin. Allah perintahkan ke seluruh malaikat. Cuma ada Azajil yang bersama dengan malaikat. Maka satu kaul menyebutkan iblis itu malaikat. Padahal sebetulnya bukan malaikat. Tadi semua. Dia bersama dengan malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Maka Allah menyebutkan tadi. Maka pada saatnya iblis itu adalah bersujud tadi semua. Ya. Maka dalam tubuh kita. Nah makanya sekarang selalu kita menjadikan patokan kata baginda Nabi, man tolaba maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jangan keluar dari diri. Ingin kenal Allah, balikan pada diri. Ingin kenal surga, kembalikan pada yang bisa merasakan surga dan neraka itu ya tubuh Bapak. Ngeunah cek sorangan, tengeunah cek sorangan, amis cek sorangan, asin cek ulah cek batur. Ya. Maka seluruh malaikat pada saat ditiupkan ruh tunduk. Maka datanglah kepada mata malaikat. Mata tunduk nggak? Tunduk. Pada saat Bapak ingin nengok ke kanan, dia nengok ke kanan nggak? Pernah nggak Bapak mata Bapak ngelawan Bapak? Malaikat itu tidak akan pernah Pada saat mulut Bapak ingin bicara, bisa nggak mulut ini? Gua pengen balem aja gua. Itu tandanya
Pada saat Bapak sekarang ingin ke kamar mandi situ, kemudian pikiran Bapak menyuruh ke situ, maka kaki ini tunduk nggak? Tunduk. Nggak pernah supaya kita ribut. Kenapa? Pengen kencing, kaki nggak mau jalan. Karena kalian memahaminya, semuanya selalu khayal. Selalu tahu nama Allah, nggak kenal pada Allahnya. Tahu malaikat, tapi nggak ngerti barangnya. Maka dalam tubuh kita ini kumpul semua malaikat. Karubiyin, ruhaniyin, kiroman katibin. Semua ada. Bahkan malaikat ulul. Seluruh rasul pun ada pada diri. Seluruh makhluk pun di dunia ini, binatang pun ada pada diri. Maka ruh itu ada 19 diantaranya. Selain ruh yang 4 tadi. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Tapi ada lagi. Ruh ruwani, ruh idofi, ruh nabati, ruh hewani. Dan seluruh makhluk ini ada pada diri kita. Maka siapa yang tidak mengenal dirinya, sehebat apapun ilmu kita, maka kita akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kita nggak sadar menjadi iblis. Inilah betapa pentingnya kita ini adalah menghidupkan hati. Maka tadi kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taq, maka beruntunglah qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Siapa? Nah, tinggal tadi membersihkan hati. Nah, hati ini adalah tadi, maka kita harus ngerti kata dikir. Maka ada dikir syariat, ada dikir thariqat, ada dikir hakikat, ada dikir ma'rifat. Ada dikir yang sudah la sautin la harfun, tanpa suara dan huruf. Karena inti dikir yang sesungguhnya itu adalah setelah ingat tidak adanya diri, tapi nyatanya wujud Allah. Makanya la ilaha, tidak ada ilah kecuali Allah. Semua. Maka di alam dunia ini nggak ada yang lain selain Allah tadi semua. Ya, tinggal Bapak pahami tentang bahwa Allah itu mengutus utusannya yang disebut dengan Rasul. Maka segala alam dunia ini kata Abah juga tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad. Dohir dan batin tadi semua. Ya. Ini pahami dulu dari sini. Tadi semua biar Bapak ngerti tentang iblis. Maka kata faidah sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi, tadi aku tiupkan ruhku, faqa'ulahu sajidin, maka sujudlah, fasajadal malaikatu, kaki sujud kepada Bapa. Sampai hari ini kaki tidak pernah melawan, tangan tidak pernah melawan, mata pun diajak melihat apapun, mau melihat jablay sekalipun turut nggak? Turut. Maka bayangkan kalau hati ini rusak, mata ini mau melihat yang fujuroha atau taqwa. Nah inilah tadi semua. Bayangkan kalau ilmu yang ada di otak sini, tapi digerakkan oleh hati yang busuk, apakah akan membawa kepada fujuroha atau taqwa? Pasti fujuroha. Makanya kalau tadi hantam diajarkan ilmu kayak apapun, baca kitab kayak apapun, kalau nggak ngerti hakikat malaikat tadi. Karena selama ini itulah kenapa Allah ingatkan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Banyak manusia ibadah itu pada huruf, pada nama. Sehingga Nabi mengingatkan, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa tahu nama tapi tidak mengerti kepada yang punya nama, maka dia itu adalah tertutup. Kafir itu jangan selalu dikatakan, karena orang kalau udah mengatakan kafir ingatnya Hindu, Kristen, Buddha. Kafir dewe nggak digateke. Abah bilang kan kafir itu adalah orang yang tertutup, iman itu orang yang terbuka tadi semua ya. Karena dalam pandangan Tuan Syekh Abdul Qadir, lihat dalam kitab Sirul Asrar, ghairil magdub dan dolin itu adalah siapapun dia yang tidak mampu mengenal Allah pada dirinya. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kitalah Yahudi dan Nasrani selama kita tidak mengenal Allah dan Rasulnya pada diri. Tadi semua dipahami di situ ya. Makanya saya juga nggak tahu. Karena mungkin ini dari kita ngaji kitab tafsir yang terus dari sini ke sini, akhirnya semuanya hanya taklid. Kalian ini dikasih akal oleh Allah. Maka yang paling berharga pada manusia itu adalah akal manusia itu sendiri. Jadi semua ya. Bayangkan kalau seandainya Bapak tidak menggunakan akal Bapak, buat apa ilmu itu? Ya.
Nah inilah yang harus Bapak pahami. Bayangkan lagi oleh Bapak. Kalau seandainya kita ini nggak kenal dengan iblis. Maka pada saat Bapak tambah dengan ilmu. Maka ilmu itu akan digunakan oleh iblis untuk merusak. Ya. Datang ke mata untuk merusak. Datang ke telinga untuk merusak. Datang ke mulut untuk datang ke kemaluan untuk datang ke kaki untuk Nah ini. Yang harus Bapak pahami tentang hakikat iblis itu. Maka kata Allah, semuanya fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Berserentak semua. Tunduk. Kaki kita tunduk. Tangan kita tunduk. Kata Abah ambil kacamata. Tangan ini nggak ngambil gelas. Tangan kata Abah ngambil korek. Abah nggak ngambil spidol. Kenapa? Karena tangan ini tapi ada yang pada saat kita, ayo sholat, nanti aja. Nah, ada yang nggak tunduk tuh. Pada saat kita, ayo sodakoh, sodakoh ngapain? Itu dia tuh. Pada saat kita, ayo sayangi orang, jangan. Malah dia bisikinnya apa? Ayo, hari semua, kamu masa kalah sama dia? Lawan dong. Itu, yang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan itu. Nah kebanyakan manusia dikir sidikir belajar ilmu tetap yang diikutin yang itu. Dia nggak sadar bahwa yang diikutin adalah iblis. Maka tadi kata Abah tadi. Tapi dia sengaja dibuat oleh Allah demikian. Kalau nggak ada hawa nafsu kita tidak akan sampai kepada Allah. Maka nafsu itu dibagi nanti. Ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mulhimah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul rodiyah, ada nafsul mardiyah, ada nafsul kamilah. Nafsu nggak salah. Jadi yang disebutkan iblis itu pada posisi nafsul amarah yang memerintahkan. Maka tadi inna nafsu la ammaratun bisyu. Ada sesungguhnya nafsu itu selalu membawa kepada keburukan. Tapi nafsu yang sudah terdidik, justru dia yang akan membawa kita kepada Allah. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatamar dia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh. Yang membawa kepada Allah adalah nafsul Kebanyakan kita ngikutin nafsul amarah. Duit ingin nambah banyak. Tapi bukannya disodakohkan. Bukannya dijakatkan. Malah sekarang kalau punya duit. Takut nggak berkurang? Kenapa nggak mau sodakoh, nggak mau zakat? Karena takut itulah berarti kita ini ngikut siapa? Iblis. Tadi semua. Kalian belajar dikir tapi ikut iblis. Kalian belajar ilmu tapi ikut iblis. Malah ikut pedagang. Kalian pedagang. Dengki sama pedagang. Ikut siapa itu? Iblis. Dan maaf. Kalau Abah sudah mampu melihat semua. Persoalan yang timbul pada diri kalian itu. Bukan tidak punya ilmu. Bukan tidak punya ibadah. Tapi sesungguhnya adalah karena dikuasainya diri kita oleh hawa nafsu tadi. Nafsu amarah. Maka itulah yang harus dilawan oleh kita. Harus dilawan. Harus dengan apa lawannya? Maka tadi dengan bismillah. Dengan nama, bukan biasma, bismillah. Tadi. Harus oleh Allah. Yang apa? Rahman, Rahim. Maka kalau hari ini kalian pelit, lawanlah iblis itu. Jadilah orang baik. Kalau hari ini kalian hanya mau menerima, lawanlah iblis itu supaya kita memberi. Kalau hari ini kita pendendam, lawanlah iblis itu, baliklah kita menjadi pemaaf. Tadi semua. Kalau hari ini kita adalah benci, balikan dengan sayang. Karena siapa yang mau ke alif harus lewat ba, jalannya ketemu dengan sin untuk sampai kepada mim. Ada ma'rifat. Kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi semua. Ingat Allah itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahman bukan Allah.
Allah. Nah, ini lihat tubuh abah nih semua. Kan tadi nafahtu fi, berarti Allah na iya. Iblis na oge iya. Ar-Rahmana. Nah, ini sekarang abah katakan. Ar-Rahman itu Allah. Tapi Allah itu bukan Ar-Rahman. Ini apa ini? Ya. Ini namanya kuping. Ini namanya kuping. Tadi Ar-Rahman itu Allah, tapi Allah bukan Ar-Rahman. Tadi semua. Ini namanya yang ini disebut kuping. Namanya yang ini disebut hidung. Namanya ini disebut dagu. Namanya ini disebut jidat. Namanya ini disebut namanya ini disebut Nah, tangan itu bukan Haji Asep. Tapi tangan Haji Asep berpisah nggak dengan Haji Asep? Itulah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghani, Al-Mughni. Itulah kenapa nama Allah itu disusun dengan nama-nama yang baik. Kenapa kok kita ngikut kepada nama yang untuk dipakai oleh si nafsu tadi? Ad-daru, memberikan darurat pada orang. Kalau sekarang kita biasa memberikan darurat pada orang, mudahkan urusan orang. Sebetulnya ngaku si ahli ilmu tadi semua. Pada saat orang dapat kesulitan, malah sebaliknya persulit. Itu ad-daru. Orang memukul. Kalau orang itu dia ngikut iblis, al-muntakimu, dia malah balik memukul. Berarti ngikut iblis apa ikut Allah? Iblis. Makanya inilah yang kalau ingin kepada Allah yang Rahman, maka kenapa dua nama ini diabadikan oleh Allah tadi semua? Ya, kalau menurut Abah sih Rahman Rahim ini tangan kanan, tangan kiri lah. Karena itulah kenapa Allah ingatkan kepada kita. Ya. Ya kalian sih mungkin maaf ya, bukan Abah nyindir kalian. Mungkin manakib rajin, Allah tadi semua. Tapi kalau maaf, kalau Abah lihat dari sekian ratus orang yang ada dalam grup berkhidmat yang nyumbang itu hanya berapa gelintir orang. Maaf, bukannya bahkan nggak usah nyumbang pun dari kalian Abah nggak peduli. Tapi itu gambaran bahwa kalian itu adalah sifat bahil. Itu sifat siapa? Iblis. Ya bahkan saya nggak punya uang. Uang itu kalau menurut Abah semua orang pasti udah diberikan rezeki. Ya, itu gambaran ya kepada kita. Sifat bahil itu sifat iblis. Sifat baik itu sifat Allah. Kan tadi Allah itu namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua. Barulah muncul nama-nama yang lain. Makanya sesungguhnya dalam tubuh kita ini, inilah hakikat Allahnya. Kemudian ada pasornya dia. Ada tadi. Ini punya nama telinga. Maka tadi Ar-Rahman itu bukan Allah, tapi Allah. Allah itu apa nama? Ar-Rahman itu Allah, tapi Allah bukan Ar-Rahman. Celi Haji Asep ini, maka tidak bisa Bapak manggil telinga Abah. Telinganya Haji Asep. Nggak bisa. Yang harus Bapak panggil itu Abahnya. Maka tadi Bismi, bukan Biasma. Nama yang satu dulu. Allahnya. Tanda tadi, ingin ke alif harus lewat ba, ba-nya lewat ketemu dengan sin, untuk sampai kepada mim. Makrifat kepada siapa? Allah. Yang apa? Rahman. Karena semua sifat yang lain, Aji, Jabar, itu datang dari Rahman dan Rahim. Makanya jalan menuju Allah itu kurang lebih ada 3. Satu kalau kalian, satu dari pintu penderitaan. Yang kedua adalah pintu kasih sayang. Tadi semua ya. Maka tadi siapa yang ketemu dengan Ar-Rahmanir Rahim, maka dia akan menjadi Maliki Yaumiddin. Lihat, pada saat kalian keluar di jalan, ada yang nyambut nggak?
Ada yang nyambut nggak? Nggak ada. Misal kalian pergi kemana? Ke Sukabumi lah misalnya tadi. Ada yang nyambut nggak? Hare-hare jelema. Coba kalau Jokowi ke Sukabumi, disambut nggak? Hah? Kalau Jokowi ke luar negeri, disambut nggak? Ah, itu. Maka kata apa? Orang-orang yang sekarang menjadi raja, menjadi pejabat, adalah dialah Maliki Yaumid Malik. Raja, presiden, gubernur, orang benghar di hari kemudian. Tapi syaratnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka orang tua dulu sudah mengajarkan silih asa, silih asi, silih asu, silih asah. Artinya harus saling ingatkan bagaimana yang bodoh mengajarkan yang miskin. Yang bodoh mengajarkan yang pintar mengajarkan yang bodoh. Tadi semua. Sengaja ada orang dikasih lambat pahamnya, ada lagi orang yang dikasih cepat pahamnya. Aja tugas ini dijadikan alat untuk justru yang pintar untuk menjajah yang bodoh. Tadi semua, ya. Yang kaya bantu yang miskin. Tadi semua. Ini yang kebalik, yang kaya mengeksploitasi yang miskin. Tadi semua. Coba, jangan usah cari iblis jauh kemana-mana. Karena iblis itu adalah bukan sosok, tetapi gelar yang diberikan oleh Allah. Pada saat kalian ikut pada Allah, itulah disebut malaikat. Jadi pada saat kita menolak perintah Allah, itulah disebut iblis. Dan dia ada maka disitulah, maka dimulai dengan nafsul ammaroh. Ammar itu memerintahkan kepada mata, memerintahkan pada telinga, memerintahkan kepada mata untuk selalu tidak cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Bahkan sama sekali tidak mensyukuri nikmatul ijad diberikan oleh mata. Tapi yang inginkan selalu apa yang dilihat oleh mata. Matanya nggak disyukuri, telinganya nggak disyukuri, kalamnya nggak disyukuri. Kudrat iradat Allah yang ada, justru dengan kudrat iradat Allah lah kita berbuat bahil, berbuat pelit, berbuat bodoh. Dengan kudrat iradat Allah, dengan kalamnya Allah, dengan samanya Allah, dengan basornya Allah. Padahal sederhana untuk kembali pada Allah. Cukup dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadilah jiwa penyayang. Ya. Jadi kita selalu menyayangi tadi semua. Makanya bahkan jauh sebelum Islam turun ke Indonesia, Abah ceritakan tadi, ke Nusantara ini, maka budaya Nusantara itu adalah sudah ada. Bahasa orang Sundanya rukun iman orang Sunda. Ngahudangkeun nulung kanu butuh, artinya nolong kepada orang yang butuh, nalang kepada yang susah. Tadi semua. Kemudian ngahudangkeun kanu sar, membangunkan orang yang sedang tertidur, teman sedang tertidur, hei bangun teman, baik berbuat. Jangan tawasul melulu. Berbuat. Ini maunya khoyal di semua. Ya. Tadi. Terus dinaon? Nganter kanusieun. Tadi. Ngantar kepada yang takut. Tadi semua. Maka disusunlah di dalam pejuang Siliwangi silih asah, silih asih. Silih asah, silih asih, silih asuh. Barulah silih wangi. Saling mengharumkan di antara sahabat-sahabat semua. Maka itulah tadi tugas kita, bagaimana menutupi aib saudara kita. Ya. Maka mari kita dengan buah dikir ini jangan mengaku. Maka kata Abah tadi, di dalam tadi TKN sendiri ada akhwat, ada ikhwan, ada murid, ada murad, ada muradbih. Siapapun sekarang pengersa Abah sudah tidak ada. Tapi banyak murid pengersa Abah adalah muradbih yang sudah memiliki akhlak pengersa Abah. Ingat itu. Maka karena mengikuti akhlak pengersa Abah dia, maka akhirnya dia mendapatkan ilmu pengersa. Ini ngaku murid Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Abah setiap tamu suruh siapkan makan. Ini di rumahnya ada tamu udah dari pagi sampai sore nggak pernah disiapin makan.
Ngaku murid Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Abah juga sama kayak kita. Makanya kenapa membangun Baitul Ahfa, Baitul Ikhlas. Kemudian juga di Cianjur, ya, di Medan, kemudian di Surabaya. Maka kita pun Abah kenapa sekarang ada bedah rumah, bedah pondok, bedah apapun yang bisa kita lakukan. Yang belum Abah lakukan itu dengan komandan. Nanti rencana kita akan punya satu mobil bak. Kemudian kita pada hari-hari tertentu kita turun ke daerah, ke pinggir, bawa beras, bawa gula, bawa apa semua. Itulah jalan menuju Allah. Bukan dikir. Bukan la ilaha illallah gedeg, tapi bahil. Tadi semua. Karena tadi syaratnya tadi. Bagaimana melahirkan sifat Rahman, sifat Rahim. Tadi kata Abah. Sekarang nggak usah nyari. Siapa yang paling berilmu di Suryalaya? Bukan yang paling berilmu di Suryalaya. Siapa yang paling beradab, berakhlak dalam berbagai perbuatannya. Itu yang disebut muradbih. Muradbih itu adalah orang yang sudah tajalli guru pada dia. Sifat tadi. Kan tadi. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Nah, yang 20 dibagi ada ayan khoraziyah, ada ayan sabitoh, digabungkan dengan wahdaniyat, bergabunglah dalam kesatuan sifat salbiyah. Qadim, bako, muhalafatul halawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Barulah nanti akan wujud. Maka sifat bagi Rasul apa? Sidik, amanah, tabligh, fato. Sidik itu benar. Ya. Kita harus benar dalam segala. Benar dalam, makanya lihat kata tanbih. Kita harus banyak mengikuti aturan agama dan negara. Agama kita diikutin, sholat si sholat, puasa, dikir ya dikir, haji mau muah. Tapi haji duitnya dapat nyolong. Sidiknya tuh. Amanah enggak tuh? Coba. Disuruh oleh Nabi. Sifat Nabi itu yang wajib bagi Nabi fatonah. Fatonah itu pintar. Tadi, bagaimana kita menjadi orang yang pintar? Tadi semua. Ya. Tapi bukan pintar untuk meminteri. Karena tadi, kebanyakan orang sekarang belajar ilmu itu, di otaknya itu bukan untuk mengamalkan ilmu. Baik ilmu sekolah, wah nanti jadi dokter Andes, jadi insinyur, tuh orang itu juga kerja, dapat duit banyak. Ke situ larinya. Tuh juga lain yang mondok. Tuh, situ juga tuh Pak Kiai itu dulu mondok. Nanti kamu juga akan seperti Pak Kiai itu. Nah, ke situ larinya. Tujuan belajar ilmu itu bukan untuk bagaimana? Untuk dirinya berakhlak. Maka disinilah yang harus Abah ingin mulai pertajam sekarang adalah pelajaran Abah yang terakhir pada kalian. Ilmu kalau menurut Abah di sini udah diberikan semuanya. Ya. Tapi yang ingin diajak adalah bagaimana kita beradab. Bagaimana kita makanya itulah kenapa baginda Nabi seolah-olah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak tadi semua tadi. Karena sesungguhnya manusia itu di penghujungnya adalah yang akan dilihat oleh Allah itu berakhlak enggak tadi semua. Maka disitulah kenapa kita memiliki dua sifat madmumah dan sifat mahmud. Makanya ada tahalli, tajalli. Tajali apa? Sifat siapa? Nggak usah bicara tentang sifat Allah. Guru kita aja tajalikan sifat guru kita. Maka orang yang tidak kenal kepada gurunya sendiri, wallah tidak akan kenal kepada Allah. Bagaimana kau akan kenal pada Allah? Kepada gurumu sendiri kau nggak kenal. Kepada gurumu aja kalian belum nyampe. Bagaimana mau sampai pada Allah? Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Marilah bagaimana, kenapa Abah ajarkan sekarang kita sama-sama. Dah, ayo rereongan kalau mau tadi semua ya. Tadi semua yang sebagaimana dicontohkan oleh ketua, oleh wakil ketua semua. Oleh Pak Agus, ini semua. Kita berbagi semua tadi ya. Maka Abah selalu mengajak tadi semua. Makanya kenapa ada grup berkhidmat tadi semua. Bukan buat Abah. Maka kata Abah tadi. Berkhidmat yang kalian lakukan adalah untuk kembali untuk pengerasa Abah. Ingat itu. Ya. Karena untuk Abah sendiri udah cukup. Abah udah cukup. Nggak usah dibantu apapun. Abah udah cukup. Semua. Ya. Bahkan Abah berlebih dari semua. Ya. Maka kenapa Abah ngajak sekarang Ziarah Wali Songo menggunakan bis eksekutif. Abah tanggung 10 juta duluan.
meringankan kalian, Abah tanggung 10 juta. Dan karena itu joknya adalah untuk 20 orang. Silakan, nggak usah maksain. Hanya yang boleh, yang dia siap dan dia punya keinginan, punya duit. Untuk boga duit, matong maksakan, ngariwehkeun. Tapi jalannya beda deui kos kamari. Nu kamari mah nu teu boga duit diajak. Mah tadi ada 2 kelompok tadi semua. Kalau semuanya diajak pakai bis eksekutif, tungtungna mah makin dimanjakeun ku guru, mung otakna teu mekar. Ya. Nanti kita ada rencana bedah rumah. Insya Allah mungkin kalau minggu ini katanya Pak Cece ada masalah. Nanti minimal nanti adalah orang-orang yang Abah ingin ajak adalah nanti adalah petugas yang masak, ya. Ada bagian yang masak, ada bagian yang bisa bekerja, yang bisa neplok, bisa melester, kemudian juga bisa masang bajaringan tadi semua. Anu kira-kira datang kali itu cuma ngariweuhkeun, cuma ngadon nyatu, si Warta nggak usah ikut dulu lah. Jadi khidmatnya si Warta mah cukup sasapu di dia. Nah gitu. Siap? Tak? Tadi semua gitu. Jadi datang kali itu cuma ngawayakeun kejo. Tadi semua. Ayo belajar. Bahwa sesungguhnya minimal kenalilah guru dulu tadi semua. Maka tadi ada murid, ada murad, ada muradbi. Nah, murad itu sudah alhamdulillah tadi. Tapi murid pun sudah lebih baik daripada ikhwan. Ya. Kalau ikhwan itu tadi, kalau datang ke sini ya udah ngilu ngaji, ngilu manakib, itu namanya ikhwan. Tapi kalau sudah mulai merasakan kehadiran guru, bagaimana ikut berkiprah dengan guru, itu sudah naik kepada menjadi murid tadi semua. Nanti insya Allah setelah jadi murid akan jadi murad tadi semua. Dia pun akan mendapatkan limpahan barokah dari guru. Nanti akan menjadi muradbi, adalah merupakan tajali sempurna gurunya pada ucapannya, pada perbuatannya, pada adabnya, pada akhlaknya, dan juga kasih sayangnya tadi semua. Ya. Jadi kita kalau ingin sampai bersama guru itu ikutinlah akhlak guru tadi semua. Ya. Makanya kata Abah, maaf ya, disuruh ya. Kita nggak usah ribut dengan urusan orang lain. Yang penting kita lebih baik kita perhatikan bagaimana perjalanan kita sendiri masing-masing. Maka kita jangan capek mengurusin orang lain, mengurusi sifat orang lain. Jangan melihat aib-aib orang lain. Lebih baik kita lihat keaiban diri kita sendiri. Itu yang lebih utama dari semua. Dan kalau menurut Abah, kalau menurut aturannya diikuti demikian, insya Allah kalian akan jadi pemenang. Tadi siapapun yang sudah Bismillahirrahmanirrahim ketemu dengan Allah yang Rahman yang Rahim, maka dia akan menjadi maliki yaumiddin. Percayalah ma Abah, di penghujung, di akhir perjalanan kalian itu, kalian menjadi orang-orang yang hebat di dunia, bahkan di akhir, di kehidupan yang akan datang, kalian menjadi orang-orang yang hebat semua. Ya. Nah ini tadi semua, cuma akhlaknya harus dibangun dari sini, tadi semua. Ya. Maka pada saat iblis, pada saat nafakhtu fihi mir ruhi, kemudian faqa'u lahu sajidin, para malaikat itu seluruh tubuh kita ini, mata tunduk, hidung kita tunduk, maka hidung kita ini tunduk. Maka hidung kita bisa mencium yang bau dan wangi. Tadi semua. Tapi kemudian pada saat dia mencium yang bau, kemudian tangan tunduk nggak? Tangan ini menutup nggak? Menutup. Karena kasihan pada hidung. Coba kalau seandainya nggak sujud. Pada saat hidung udah bau, kata tangan nggak mau gua. Atau sebaliknya pada saat kalian mau cebok. Cebok itu menggunakan tangan kiri, tangan kanan. Ternyata tangan kiri nggak mau, bandel. Tadi semua. Kata tangan kiri, tangan kanan aja, enak aja katanya. Giliran pegang yang makanan dia. Giliran pegang hipu-hipu dua dia. Tadi semua. Giliran cebok, gua. Tadi semua. Itulah kenapa. Tangan kiri kasih hiburan, jam tangan di tangan kiri. Cincin di tangan. Udah ke tangan kanan, kamu kan dikasih jam tangan. Maka kebanyakan orang jam tangan pakainya kiri kanan. Kiri, pakai cincin kiri kanan. Kiri tadi semua. Karena dia udah dikasih penderitaan cebok tadi semua. Ya, inilah berarti kan seluruh tangan kita sujud tadi semua. Yang tidak mau sujud itu satu tadi. Giliran orang maaf ikut berkhidmat, ini 1000 acan.
Tadi semua. Karena saya lihat banyak ikhwan di sini yang duitnya punya, tapi pelitnya sejuta setan. Tadi semua. Dalam sedekah itu harus lihat dong. Karena orang yang nggak punya 1.000 itu lebih baik daripada orang yang punya 1.000.000. Makanya ini intinya bukan masalah punya atau tidak punya. Karena perintah Allah apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang maupun cirinya orang beriman bahkan seharusnya dalam keadaan sempit untuk kebaikan, untuk Allah dan Rasulnya, untuk guru mursidku. Masa tuh boga 10.000, 20.000. Maaf, nu kapok tong ngaji hegae. Da abah mah sedang mendidik tadi semua. Cuma abah saksi ini orang dari dulu ngatunya loba, kerjana kedul. Tadi semua. Entong keur abah mah teu perlu. Abah da nyaho mana nu bager jeung henteu. Mana nu sok meret antara sabatan batang acan. Tadi semua. Inilah yang maaf ya. Karena kalau abah nggak buka begini, kalian nggak akan tadi dikira nanti nggak beres urusan ku dikirim manakib. Nggak ada. Tadi semua. Tadi makanya alhamdulillah ada yang berkhidmat terus betulin listrik. Ada yang berkhidmat misalnya untuk perbaikan yang sistemnya ini. Yang penting berkhidmat. Iya tanaga henteu, duit henteu. Malah ngariweuhkeun. Kalau ditanya huapna ku apa paling badag. Nyodokna paling loba. Inilah yang sebetulnya harus diajarkan oleh kita adalah adab, etika, akhlak dari semua. Ya. Makanya maaf ya, kalau dalam sebetulnya dulu waktu abah masih ada riadoh dengan pengarsa uwa di daerah Ciampea dulu tadi semua. Itu kalau seandainya minta, bayangan kalau kau diuji begitu, mobil kamu ditinggalkan. Mana baru-baru ditinggalkan mobil? Paling beda mendingan mau ngaji aing ke. Coba. Karena itu adalah ujian sebetulnya. Kalau abah nggak mau ngasih ujian yang kayak gitu karena kalian gagal. Tadi. Paling kami ujiannya palo-palo menyatu lah. Nah inilah sebetulnya kita ini mau jadi apa tadi semua. Sifat pelit kita lawan tadi semua. Ya. Sifat pelit tadi kita kemudian sifat bahil itu sifat iblis. Hati-hati. Sombong kita lawan tadi semua. Karena tanpa mencabut sifat madmum maka dikir la ilaha illallah itu sesungguhnya adalah untuk tahali supaya nanti ibaratkan ini gelas. Gelasnya dibersihkan dulu yang tahali, mencabut sifat madmumah. Apa? Sifat sombong, sifat iri, sifat dengki. Tapi semua sifat-sifat buruk itu karena tidak punya sifat Rahman dan Rahim. Akhirnya tadi, maka Abah bilang katakan, siapapun kalian yang bergabung dengan FPI Abah tahu. Pasti. Maaf. Karena itulah Abah selalu berkatakan, aku tahu kau. Kenapa kamu? Karena kamu punya sifat iri, dengki, hasud, sombong. Maka kalian akan masuk ke dalamnya. Hanya orang-orang yang seperti itu, yang dengkian di sininya, yang akan masuk ke dalam kelompok-kelompok seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang hatinya bersih, insya Allah, segala yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak usah dikasih tahu pun dia akan ngerti. Maka sebetulnya bagi Abah cukup melihat itu. Ya. Dan kalau Abah saksikan, kalau nanya dari sekian ratus murid, nanya semua, kamu ikut ini ya, kamu ikutnya, udah ketahuan. Nah inilah. Maka sekarang pun antara orang yang menolak dan menerima, orang yang masih hatinya masih sejenis, dia akan berat meninggalkan. Wallah. Silakan itu mau urusan kalian masing-masing. Tapi bagi orang-orang yang sudah cerdas, akan begitu mudah melihatnya dengan ilmu, dengan basirah. Apalagi syukur kalau kalian mampu melihat kasaf tadi semua. Ente ku Abah dibukakan kabehna beungeut nah hiji-hiji teh beungeut naon tah. Abah kadang Abah nggak mau buat fitnah aja sebetulnya. Ya. Nah inilah, karena Abah ngerti kok. Dari kalian sini aja warnanya masih ada yang warna ngikut tadi semua.
nggak bisa disembunyikan itu. Pahami ya? Nah ini ya, jadi makanya disebut iblis itu siapa? Iblis itu bukan makhluk, tapi adalah panggilan Allah kepada malaikat atau ajajil yang sebetulnya karena bersama malaikat suka dikatakan kulluhum. Semuanya seolah-olah malah ila. Tuh makanya ila kan. Nutu daek mah ila siapa? Iblis. Jadi iblis itu panggilan Allah kepada si malaikat yang tidak mau sujud tadi, yang selalu bersama malaikat dari bangsa jin yang disebut tadi. Makanya ada mufasirin mengatakan itu malaikat, padahal sebetulnya bukan malaikat tadi semua. Ya. Tadi kulluhum ajmaun illa iblis. Makanya aba ayyakuna ma'asyajidin. Maka Allah berkata, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Tapi ingat, ada bagusnya iblis itu tidak sujud. Hawa nafsu itulah yang akan melatih diri kita. Bagaimana berpindah dari tadi dua kutub. Kutub negatif dan kutub positif harus berjalan bersama. Maka nafsu itu tidak boleh nafsu itu tidak boleh dibuang. Karena tanpa nafsu kita tidak akan, dunia ini tidak akan rame. Tanpa nafsu dunia ini kalian pun tidak akan menjadi manusia bermanfaat tanpa nafsu. Maka sebetulnya ibadah juga didorong oleh hawa. Tapi pada saat hawa nafsu yang mengendalikan, ibadah itu sebetulnya digunakan untuk menjajah Tuhan. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, jangan sedikit. Udah nafsu tuh. Ya Allah, berikan aku surga, jauhkan aku dari neraka. Nafsu tuh. Maka akhirnya ibadah itu digadekan tadi semua. Af'al Allah diaku oleh kalian untuk menjajah Allah tadi semua. Makanya tadi apa kata makanya? Kenapa kata Allah? Kenapa nggak mau sujud kamu? Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in mastun. Iblis berkata, hawa nafsu berkata, aku tidak mau sujud pada tubuh ini. Aku tidak mau sujud pada tubuh. Maka kata iblis, jangan ngaji. Kadang-kadang nggak berangkat. Tadi. Sodako, kata iblis, jangan. Nanti kurang lu harta lu. Begitu dikeluarkan, nyerina itu kayak isukan. Karena dia merasa memiliki apa yang dia miliki. Dia pikir harta dia milik dia, jabatan dia milik dia. Dia pikir ilmu dia milik dia. Ilmu milik Allah. Maka kenapa sekarang banyak kiai-kiai kurang ngajar? Dakwah ada harganya. Dakwah ada nilainya. Orang belajar baca Quran. Bayangkan coba. Orang tahfidz Quran hanya cari duit. Orang jadi qori cari duit. Dakwah cari duit. Ini kan coba. Padahal apa kata Allah? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku tidak mau menggunakan hal-hal yang rendah tadi semua dengan menjual ayat-ayat Allah. Tapi sekarang ini jadikan perlombaan. Ujung-ujungnya duit. Inilah yang kelihatannya baik tapi buruk. Kelihatannya tinggi tapi rendah. Mendingan nggak usah kata Abah apal satu huruf pun Al-Quran kalau menurut Abah. Tapi kalian berakhlak. Nggak usah baca sekalipun ini. Yang kalian berakhlak, beradab. Karena seharusnya orang yang membaca firman Allah itu adalah orang-orang yang tahu diri. Orang tahu diri. Orang tahu diri akan dia menahan diri. Akibatnya dia ngerti ketidakberdayaan diri. Bukan sombong, membanggakan diri dengan ilmu. Membanggakan diri dengan kedudukan. Membanggakan diri dengan apa semua. Maka marilah untuk melatih kita. Jadi nggak usah jauh-jauh mencari iblis. Iblis itu diri kita pada saat kita mengikuti tadi, melawan Allah. Kata Allah sodakoh nggak mau. Kata Allah zakat nggak mau. Kata Allah sholat sih mau. Kadang-kadang sholat mau, tapi sholatnya untuk menjajah Allah lagi. Mudah-mudahan dagangnya lancar, kerjanya lancar. Ini mau jadi apa kita kalau begitu tadi semua. Kita nggak sadar yang jadi iblis itu kita.
Coba bayangkan, kita mencuri dengan tangan. Tangan ini ada kudrat siapa? Allah. Berarti pada saat kita mencuri dengan kudrat Allah. Pada saat kita mencuri dengan kudrat Allah, mencuri itu dibolehkan oleh Allah? Tidak. Berarti siapa yang mencuri itu? Nah itu. Berarti kalian ini ikut iblis, saya ikut. Nah itu. Coba. Buat apa kita bicara agama, bicara Quran, bicara hadis. Tapi ujung-ujungnya adalah sebetulnya. Karena tadi ujung-ujungnya kata Nabi, innama bu'istu liutami memaka rimal ahlak. Ahlak Allah. Allah itu apa? Penyayang. Allah itu penyabar. Allah itu pemaaf. Maka tadi Al-Ghafar. Nama Allah itu nama-nama indah. Maka tadi ada orang yang oh nanti hafalkan Asmaul Husna. Hal dihafalkan Asmaul Husna. Bukan dihafalin. Asmaul Husna itu Rahman, Rahim. Nanti akan muncul Aziz kalian, Jabar kalian, Kohar kalian. Bukan hayang ngawirid, ya Jabaru, ya Jabaru, ya Koharu, ya Koharu. Supaya apa? Gagah. Coba. Harusnya kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tadi semua. Bukan ya Jabar, ya Kohar. Nanti ya Jabar, ya Ghani, ya Mugni. Nggak usah ya Ghani, ya Ghani, ya Rozak, ya Rozak. Yang paling penting ya Rahman, ya Roh. Makanya nama itu bersanding alif, bismi, ba, sin, mi, Allah, ar-Rahman, ar-Rahim. Baru kalian akan jadi maliki yaumiddin. Ini bagaimana menjadikan malik raja? Kenapa nggak bisa jadi raja? Tadi nggak bisa jadi raja. Karena kita tadi ngikutin iblis terus. Tadi semua. Tadi ya. Coba. Ayo. Ya. Bisi embung sodakoh di dia. Tong di dia. Tapi latih. Kita jangan bahil. Jangan pelit. Karena buat apa sebetulnya. Karena ujung-ujungnya kalau seandainya. Maka kata Abah di sini nggak usah. Makanya kenapa Abah tidak mau membahas tentang adab-adab kemuliaan kepada guru. Nggak mau. Karena biarkanlah. Lakukan kebaikan silakan di luar dari sini. Tapi yang Abah inginkan kalian berubah menjadi sesuatu. Kan tadi kata Allah tadi. Apa kata Allah dalam Quran? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bergegaslah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Untuk apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ar. Surga yang luasnya. Kalian ingin surga kan? Ingin. Apa kata Allah yang pertama? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad. Coba kata Allah, kalau ingin mendapatkan ampunanku, mendapatkan kenikmatan surga yang luasnya. Tadi kenapa sekarang serba susah, ekonomi susah, ini susah? Karena tadi ininya bakhil. Bin pelit. Kalau kata Jainuddin ya adalah bakhil sejuta setan. Ini kadang-kadang Abah yang suka ini kepada orang masih, ini orang yang udah punya juga, sama bakhil. Silakan, buktikan sendiri oleh kalian. Kamu pernah Abah kirim kemarin video dari ibu-ibu yang di Majelis Dzikir, yang dia terus ngebangun, ngabisin miliaran. Makin nambah, makin banyak. Ini karena itulah. Kenapa ciri orang beriman di dalam Al-Quran itu adalah itu. Orang bertakwa ciri pertama. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad. Baru yang kedua. Wal kadiminal ghaidha. Tadi. Mampu menahan amarah. Wal afina anin nas. Menyayangi manusia. Tapi kalau udah terjadi kesalahan. Tadi. Apa namanya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Makanya sifat Rahman, sifat Rahim itu yang harus dijalankan. Ya. Jadi ya Karim, kadang-kadang ya jelema hayang ma'rifat. Tadi mereka itulah ya.
yang buat pelajaran pada kalian semua tadi semua ya. Nah, inilah pelajaran lah. Pokoknya dari Abah, kata Abah nanti ke depan, kata Abah udah nggak ada, nggak usah ngajar ilmu, nggak usah baca Quran. Yang penting berbuat baik aja, maafkan orang, sayang orang, bantu orang, terus doakan orang, ya. Itu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poek, ngantir kanu sieun, tadi semua, ya. Sili asa, sili asi, sili asu, sili, itulah ajaran semua nabi dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad, semua, ya. Tadi. Ini pelajaran kepada kita semua. Makanya tadi, ciri orang bertakwa itu tadi, alladzina yunfikuna fis sarri wad dharai. Yang kedua adalah wal kadiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Ingat ke Allah. Lain ingat ke Allah teh cukup begitu, kurang pelit lah. Lain eta. Ingat ke Allah teh, ingat kana perintah Allah tadi, alladzina yunfikuna fis. Nah, anu gitir ge. Aya nu getol dikir tapi dari ya Allah dagang sing lancar, la ilaha illallah, dagang sing lancar, duit sing loba. Ini makin kacau lagi. Ya. Dikeueuh tarik ge moal bisa nganterkeun anu sifat nganterkeun mah Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua. Itulah nama kebesaran Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua. Ar-Rahmani, Allah memberikan nikmat gede di dunia. Maka pada saat kita kepada manusia di alam dunia ini, jangan memandang agama. Karena kalau bicara Ar-Rahman, Allah itu menyayangi tanpa syarat. Kalau kalian Allah itu nggak punya Rahmannya, maka udah mati semua tuh yang nggak pernah ibadah. Mati semua tuh orang-orang yang hatinya busuk. Ya, Ar-Rahman dari semua. Ya, pahami itu. Jadi kata Abah, maka maaf ya, termasuk konsep Abah dari dulu adalah bagaimana maka Abah bisa tiap hari transfer tidak pernah berhenti. Kirimkan sana, kirimkan sana, kirimkan sana. Tapi ada orang yang Abah ajak, sebagian orang, ayo kalau yang mau ikut, ayo yang mau ikut. Kenapa? Karena Abah sudah membuktikan dengan sendiri. Kalian tidak akan banyak masalah. Tadi. Makanya Abah lagi marahin si Pijar tadi semua. Ya. Karena dulu kamu kalau mudah manakib bantu si mama manakib apa semua, sekarang dikit-dikit anak mau sakit, hai semua. Bagaimana orang kadang ilmunya didengar, mau ketemu aja sama gurunya enggak. Tadi semua. Inilah orang-orang sekarang. Ya. Pahami ya, ini yang marah ini bukan marah ini karena kasih. Maka yang kedua lagi apa kata Allah? Orang hijrah itu apa? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi biamwalim, duit lagi. Kata Allah, lu jangan jihad-jihadah. Ngapain Allahu Akbar pergi ke Palestina? Udah lu keluarin duit tuh, fakir miskin. Apa? Fi sabilillahi biamwalim. Wa anfusihim, nggak usah ngomong jiwa, oh saya siap mati untuk Islam. Waduh. Siap mati untuk Allah. Waduh. Makanya Abah bisa pastikan orang-orang yang sulit hari ini itu karena pelit. Bisa dipastikan 1000%, bahkan 2.000.000%. Bahkan nanti akan pelan-pelan akan habis. Lihat. Itulah. Maka harus dibangkitkan sifat baik. Kan tadi kata Allah, bayangkan sedikit aja kata Allah apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad, maka itulah bagian daripada kehidupan kita adalah membagi, berbagi. Maka Abah ajarkan sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah maka minimal yang sudah dijalankan oleh ketua di sini itu juga tadi semua ya. Tadinya Abah sih nggak mau peduli, tapi ternyata memang agama itu intinya itu sifat Rahman dan sifat Rahim, sifat kasih sayang, sifat pemaaf, saling tadi menjaga, tadi saling melindungi, menyayangi, menyatukan, bukan memecahkan, berantem dan lain sebagainya, bukan. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kalau tidak memiliki sifat itu percuma, tadi semua ya. Lihat lagi ayat yang lain, kata Allah, orang yang khusyuk itu siapa?
Orang yang sholat itu siapa? Maka kenapa perintah sholat disatukan dengan perintah zakat? Sampai Nabi berkata, la sholat liman la zakatalah. Wah, sholat sia kalau nggak ngeluarkan apa? Zakat apa kamu tuh nyet? Mungkin Allah pakai nyet di situ. Ini zakat baru saja kalian nggak pernah zakat. Tadi. Dan tadi kata Allah dalam Al-Quran, lihat tadi. La sholat liman la zakatalah. Aqimi sholat wa itau zakat wa aqimi sholat wa itau zakat. Maka tadi kata Allah, orang yang khusyuk itu, yang sholat yang khusyuk itu yang apa? Yang zakat. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa dia? Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladhina hum lizakati hadis semua. Sampai ada hadis Nabi, la sholat liman la zakatalah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Maka dibagi, ada zakat fitrah buat tubuh, ada zakat mal dari harta-harta yang kita miliki. Saya belum nisab, jangan diajar nisab. Karena kalau nunggu nisab, mual cukup. Boga seetik, kredit mobil, boga seetik, renovasi imam, boga seetik. Gimana? Silakan keluarkan uang itu kalau sudah lebihnya. Zakatnya sudah kita bersihkan. Ini abah ngajak benar ini. Karena abah ngomong begini, karena abah melakukannya. Abah tidak akan ngomong kalau tidak melakukan. Maka kalau seandainya udah cukup yang lain-lain, maka abah pikirkan tentang membangun tadi semua. Ya. Karena itulah jalan dari Allah kepada kita. Karena sifat Rahman dan sifat mungkin ada sifat Rahim Allah tanpa sifat Rahman. Tadi kan Allah di akhirat masih nikmat kecil. Ya. Allah akan memberikan nikmat kecil di akhirat. Insya Allah orang yang memberikan nikmat gede di dunia akan mendapatkan nikmat gede juga di akhirat. Ya. Jadi kalau seandainya di dunia ini tanpa syarat kamu taat, kamu iman, kamu takwa, kamu apa, kata Allah nggak peduli. Aku cukupkan kamu semua. Ya. Jadi sekali lagi bukan ilmu, kembali lagi. Ya, makanya tadi ada tahalli, ada tahali, tajal. Makanya tadi kata iblis, qala, aku tidak akan sujud ya Allah tadi. Qala rabbi apa dikatakan? Apa namanya? Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain. Aku tidak akan tunduk kata hawa nafsu. Kaki ngajak ngaji kata hawa nafsu, jangan kaki. Maka pada saat kata kaki timbullah malas tadi semua. Bahkan yang lebih celaka lagi dihambat dengan yang lain. Masalah anak, masalah cucu, masalah ini. Sebetulnya itu kaki sedang ditahan. Ya. Pahami. La tataharaku zarratun illa biidnillah. Tidak akan bergerak segala sesuatu kecuali izin Allah. Maka semua. Iblis pun tidak akan bisa berbuat kecuali izin Allah. Semua. Nah itulah. Maka kemudian lanjutkan pada saat dikatakan Allah berkata karena iblis tidak mau sujud, tidak mau taat kepada mata kita, kata kita iya ngaji, kata mata ngantuk. Iblis bisikin lagi, hei telinga, kamu kan lebih baik tuh, mending dengarkan Celine Dion. Ngapain dengerin Mortal Quran? Oh iya ya. Dia bisik telinga, bisik mata, bisik tangan, ngapain memberi? Tadi semua. Itu bisik kaki, jangan jalan ke sono. Tapi pada saat kita disuruh untuk berbuat kebaikan, nggak usah ikutlah, itu membedah rumah urusan orang. Jadi kalian paham agama kayak apapun, kalau berprinsip seperti itu, ya kalian akan membuktikan diri kalian sendiri. Walaupun kalian bukan orang kaya, walaupun kalian tidak punya apa-apa, mulailah tumbuhkan rasa peduli pada seseorang, pada orang lain. Maka kalian akan diperhatikan Allah dari semua. Ya. Jadilah orang khusus di hadapan Allah dari semua. Ya. Jangan jadi orang rata-rata dari semua. Ya. Itulah kenapa Abah melihat orang yang kekayaannya itu mandek, ya, bahkan makin turun. Karena kepalitannya itulah yang bisa membuat dia mandek dari semua. Ya. Coba belajar lebih baik lagi kita semua. Kemudian kata Ibu, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Hei, qala fakhruj, keluarlah kamu. Keluar dari apa? Dari rahmat Allah.
Jadi iblis hawa nafsu kita pada saat diikuti oleh kita. Jadi jangan ngomong iblis yang di sono. Iblis yang di sono dimurkai oleh Allah, sekarang masih dimurkai enggak? Hah? Enggak, memang Allah pendendam. Yang dimurkai kalian inilah iblis yang sekarang. Ngerti enggak? Bukan iblis yang di sono sudah dimaafkan oleh Allah. Tapi iblis ieu teh sing bunggelekan ieu. Qala fakhruj minha fa innaka wa inna alaika lanata. Itulah yang disebutkan tadi, dampaknya ke kiri, dampaknya ke kanan, masalah ke kiri, masalah kanan, tadi semua. Tiba-tiba yang kalau bisa kita punya langganan harganya jadi naik. Ada orang yang sudah kita beli tahu-tahu bolai. Itulah karena kita keluar daripada apa? Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika lanata ila yaumid. Sampai nanti kamu rubah lagi, jangan selalu jadi baca Quran itu kalau orang saya kecil. Ya Quran yang dipakai dongeng. Padahal Quran itu adalah faktual, aktual, diterapkan oleh kita sekarang. Maka sekarang iblisnya adalah kita. Kalau cerita tentang Namrud dan Ibrahim, kitalah Namrudnya, kitalah Musanya. Pada saat Musa dengan Fir'aun, kitalah Fir'aun. Jadi hayo kisah itu tadi ngisahin orang zaman dulu. Padahal kita sekarang tadi. Ashabul Kahfi dikurung, kamu yang terkurung dengan gua. Ini guaan yang mengurung jiwa kita. Sehingga menjadi jiwa kerdil, jiwa pelit. Jiwa nggak ikhlas, nggak ridho dalam kehidupan. Ya. Jadi kalau Abah, jadi kalau sekarang ditanya sama Abah, bagaimana bahasa merubah diri? Tadi kembalikan kepada sifat Allah. Bagaimana Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi semua. Karena orang takwa cirinya adalah pemurah, maka kata Allah, Anna uhibbu ahlas sahah. Aku mencintai orang pemurah, karena pemurah itu adalah sifat Allah. Allah kata Allah, aku cinta pada orang kaya yang pemurah. Tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang Maka itu tadi, jangan lihat orang kaya melulu. Walaupun 1.000, 2.000, nggak apa-apa. Nanti misalnya kalau ada apa-apa riung-riungan, saya mau ngilu 2.000 aja. Tulis. 2.000 juga hebat itu. Daripada hente. Lumayan ke meli-meli eta mana teh keur nempel kabel teh nih. Maaf ya, jadi ini terserah kalian. Abah hanya menyampaikan sekali aja. Abah tidak akan pernah menyampaikan lagi. Dan Abah tidak pernah ngomong begini kan? Karena Abah setelah membahas tentang iblis, ternyata kita iblisnya. Abah kita punya kitab Talbis Iblis. Itu ternyata gua iblisnya. Jadi iblis yang diceritakan dulu adalah kitalah iblis yang kita sekarang. Dari semua. Tadi ya, kalau kalian sudah pada saat orang beribut, kemudian kalian menjadi orang ketiga, itulah iblis. Harusnya menjadi pemersatu. Semua. Kalau kalian ada kebencian dengan orang, itulah iblis. Ya. Maka yang teriak-teriak tuh, yang ngaku imam besar itu, tah yang siang nyaho. Tadi, ya. Makanya pahami oleh kalian, jangan tertipu antara malaikat dengan iblis. Malaikat jelas wujudnya, jelas akhlaknya, jelas pemaafnya, jelas kebaikannya. Walaupun kalian berbaju malaikat, tapi teriak kalian adalahnya iblis. Itulah iblis berbaju malaikat. Pahami? Makanya kata Allah, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Sampai sebelum kalian rubah dari sifat bakhil menjadi sifat pemaaf, menjadi sifat berehan, menjadi sifat baik, memaafkan, lulus tadi semua, mendoakan, membantu, menolong, kemudian kita cabut sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, berarti kita sedang menuju kepada Allah. Jadi nggak usah Allah berikan keridhaan kepada, ya percuma. Tadi, maka kata Allah di situ, maka iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku, kata iblis. Padahal iblis itu sesat oleh dirinya sendiri. Hawa nafsu itu memang punya tabiatnya tadi, inna nafsu la ammaratun
bisu. Padahal nawa nafsu itu kalau dididik dengan baik tadi, dengan apa? Dengan zikrullah. Diingatkan tadi semua. Karena sehebat-hebatnya iblis, dia taat kepada Allah. Dia diciptakan oleh Allah. Jadi sparring partner kepada kita, ibaratkan dua kabel tadi yang positif negatif. Kita akan menjadi hebat kalau seandainya kita bisa mengendalikan dua kutub tadi adalah untuk berjalan pada Allah tadi semua. Jadi kita ini harus berjalan dengan baik dan bur tadi. Karena hidup ini tentang baik dan bur tadi semua. Ya. Kita jangan selalu menolak ingin menang tapi menolak kalah. Kita jangan hanya ingin kaya tapi menolak miskin. Kita hanya bisa menerima sehat tapi menolak itu iblis bukan? Hai. Tapi kita harus mampu melihat adalah tadi. Maka kata iblis, aku akan sesatkan manusia seluruhnya. Dengan apa tadi? Sebetulnya manusia ini sekarang ini yang Abah tadi bilang prolog, sesungguhnya kita manusia ini sudah banyak disesatkan oleh perbuatan hawa nafsu kita sendiri. Maka kenapa kisah Adam dengan iblis, kisah Musa dengan Fir'aun, kisah Ibrahim dengan Namrud, tadi semua. Ya. Itu tentang sesuatu Allah, iblis. Sebetulnya tadi semua. Maka juga termasuk tentang bagaimana kita harus berkurban. Kenapa harus kita sembelih adalah diri kita. Tadi semua. Sifat binatang tadi semua. Maka Abah kemarin waktu di hotel di pelabuhan kemudian ada kucing. Abah kan masih ada sepotong ayam di lempong. Waduh, datang kucing. Wow, ya Allah, kieu jelema ieu. Harusnya pada saat makanan ini kata kucing yang satu, meng, baturan gua makan dong. Bayangkan, itu kucing Abah itu punya anak 3. Padahal disusuin tuh sama ibunya. Giliran dikasih makan. Sekarang 3-tiganya, ibunya pun dilawan. Itulah sifat iblis yang ada pada diri kita. Makanya kenapa nafsu itu dibagi dari mulai nafsu itu baik, nafsu itu tapi pada saat nafsu amarah yang tidak diolah dengan zikrullah tadi semua, maka kolbu ini akan dikuasai oleh dia. Kalau di akal ini penuh ilmu, maka kalau seandainya supirnya iblis, ilmu ini akan merusak. Kalau supirnya adalah iblis, maka inilah kerajaan. Otomatis kerajaan ini hanya milik Allah atau maka tadi hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semua. Nah itu ya, maka kita kalau seandainya sudah menguasai di sini, berarti sekarang yang menguasai sini adalah Allah. Datang ke mata adalah rahmat, datang ke telinga adalah rahmat, datang ke mulut rahmat, datang ke hidung rahmat, datang ke tangan rahmat, datang ke kaki rahmat, semua. Karena itulah tadi semua, ya. Maka dua sifat Allah yang nyata disatukan dengan namanya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah. Maka nama itu siapa yang menguasai Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang dia bahasanya. Terbang dengan ilmunya, terbang dengan ekonominya, terbang dengan segalanya. Kalau dia mengerti itu, ya tadi semua. Bukan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Panlobana ayeuna mah tadi. Jadi namanya ngamalkeun, aya ngakeun hayang loba rezeki, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, gawe mung. Semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh. Kemudian kata iblis, kunci terakhir dari Abah nih, 1 menit lagi, 2 menit lagi, apa di penghujungnya? Semuanya wala ughwiyannahum ajmain, kata iblis, illa. Tuh, iblis pakai illa lagi. Illa. Setelah kamu menjadi cahaya, kata iblis, kan aku gelap. Maka pada saat kamu dengan cahaya, maka aku tidak. Jadi kita ini hidup ini tentang gelap dan terang. Terang bersama Allah, gelap bersama Kalau pelit berarti gelap terang. Gelap. Kalau dengki, gelap terang. Gelap. Iri, gelap terang. Gelap. Bodoh, gelap terang. Bahil, gelap terang. Tidak syukur, gelap terang. Lolobana, gelap apa terang? Tah, gitu ngerti. Berarti saya iblis. Urang, gitu, jujur.
Berarti ke surga neraka? Neraka, wajar. Makanya sekarang penuh kesulitan. Karena kita berjalan di tempat gelap. Cuma dikirnya cuma la ilaha. Apa itu mah? Aplikasi dari la ilaha illallah tadi. Lahirkan sifat mahmudah. Tadi singkirkan sifat madmumah. Tadi semua. Ya. Lahirkan sifat-sifat baik tadi. Pemaaf. Mulailah. Maka mulai besok. Siapapun yang bapak-bapak benci dalam hati ini. Maafkan semuanya. Tadi semua. Ya. Makanya itulah Guru Agung mengajarkan kepada kita. Menyayangi orang yang menyakiti. Nah itulah orang yang hebat. Menyayangi orang yang menyayangi lumrah. Tapi menyayangi orang yang menyakiti. Barulah luar biasa. Semua. Ya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang luar biasa. Berbuatlah luar biasa. Kemudian tangan dijaga. Tadi semua. Jangan mudah di kantor nanti. Jangan mentang-mentang barang kecil dicolong. Jangan. Karena secara nggak sengaja. Kita sedang mendidik iblis. Tadi semua. Ya. Mulut. Kalau seandainya kira-kira tidak berkata-kata yang berguna. Lebih baik diam. Tadi semua. Mata. Kalau kira-kira tidak berguna untuk molotot. Mending molor. Maka itulah kenapa bahasa. Orang yang lagi saum itu tidurnya ibadah. Karena saum itu adalah menahan diri. Berarti kalau orang sedang tidur, berarti dia sedang menahan matanya, telinganya, mulutnya, kakinya, ya enggak? Tadi semua. Tapi kalau bisa bangun dia untuk matanya untuk ngaji. Tangannya untuk berbuat kebaikan. Matanya untuk baca kitab. Ya lebih baik lagi kalau melotot. Itulah yang harus dipahami tentang agama. Karena agama itu bukan teori. Yang selama ini itulah tadi agama hanya jadikan catatan. Pondok-pondok pesantren itu semua hanya mengajarkan ilmu cerita semua. Maaf. Ya. Maka tanpa belajar tasawuf, tanpa punya guru ruhani, agama itu nggak ada judulnya. Agama itu tidak akan bisa menolong kalian. Dari semua. Ya. Hanya tahu nama Allah, tapi tidak kenal kepada Allah. Begitu kenal pada Allah pun nggak sadar. Kira itu bersama Allah, taunya bersama iblis. Tadi kan sudah disebutkan sendiri. Iblis itu gelap, Allah itu terang. Ternyata lebih banyak sifat gelapnya daripada sifat terang. Tadi semua. Sodakoh mung, zakat mung. Iri jalan, dengki jalan. Sombong terus. Bahil terus. Kata sifat saya tak. Maka kata iblis, illa ibadah kaminhum al-muhlasin. Semuanya bisa kuhancurkan. Kecuali dia menjadi orang yang mukhlas. Salatnya mukhlas. Siapa salat? Karena kita adalah kembali. La khawla wala. Aku tidak bisa salat kecuali disolat. Kita ini tentang salat, disolatkan, beri dan yang memberi dia, yang diberi. Itu tadi. Yang menolong dia, yang ditolong dia. Tadi. Inilah mukhlas tadi semua. Maka jangan lagi menyandarkan. Maka tadi kenapa surat Al-Isra ayat 15. Siapa orang yang melakukan amal akhirat. Apakah ngaji Quran, manakib, muludan, rajaban. Tapi diniatkan mudah-mudahan berkah dunianya. Duitnya di sini sekarang. Kata Allah, aku berikan sebagian kecil di sini. Tapi aku siapkan neraka jahanam di akhirat nanti. Jangan kalian jual amal akhirat untuk amal dunia. Karena nggak ada nilainya. Dunia itu rendah, akhirat itu tinggi. Tadi semua. Karena amal yang kita lakukan semuanya pada dasarnya adalah afal Allah. Jangan kau ngaku afal Allah dengan perbuatanmu. Sudah tidak pantas. Maka disitulah kata illa ibadah kami, bukan al-mukhlis, tapi al-mukhlas. Maka itulah Allah ingatkan sebagai penghujung dari Abah. Kenapa ada bahasa al-hakumut takasur hatta zultumul maqo tadi. Allah ingatkan kenapa kalian berbangga-bangga dengan anak dan harta. Sampai kepada kalian liang kubur. Sampai Allah ulang kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal. Nah inilah tadi semua. Kalau cuma hanya ilmal yakin, tidak akan sampai kepada ainul yakin, apalagi kepada hakul. Ya tadi yang diajinya cuma kamakola kila, tidak diajarkan langsung oleh Allah laduni batin ke dalam hatinya. Bagaimana untuk mampu Allah ajarkan. Ilmu itu tentang biji. Lihat, segala sesuatu yang tumbuh itu dari biji. Harus ketemu dengan biji. Dan biji itu harus tua.
baru dia akan tumbuh ilmu dari sanubari, dari kolbu kita sendiri. Itulah diawali dengan proses talqin tadi semua, ya. Ila ibadah minhum al-mukhlasin tadi semua, ya. Maka dilanjutkan oleh Allah, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal tadi, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Maka kenapa kata Allah kita disuruh, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku mau mewajibkan kalian, hei manusia, bunuhlah dirimu. Bukan bunuh dirimu, bunuh keberadaan diri tadi. Karena sifat sombong itu adalah ria. Sifat ria, sifat sombong, sifat iri, sifat dengki. Itu perbuatan syirik. Tadi semua. Iri, dengki, sombong tadi semua. Maka kata apa? Kata iblis tadi semua. Kata Allah. Ilah. Maka kata, walau anna katabna alaihi aniktulu anfusakum, keluarlah dari tubuhmu, awihruju min diyarikum, keluar dari tubuhmu. Hei ashabul kahfi, keluar dari gua yang mengurung jiwamu. Hei kalian-kalian yang berada dalam siksa kubur, keluarlah dari kubur kalian. Maka sebelum masuk ke dalam kubur yang kubur, kita harus ngerti man rabbuka, man imamuka, man kiblatuka, man tadi semua. Dan itu pun, siapa Tuhanmu itu? Jangan Tuhan yang tahu nama Allah tapi tidak. Siapa Tuhanmu itu? Adalah hidupku. Siapa malaikatmu itu? Yang tunduk di dalam tubuhmu kepada hidup. Siapa kitabmu itu? Adalah kitab catatan untuk diriku. Tadi Iqra kitab yang kata Allah, wa kullal insanin alzamnahu ta'al. Setiap orang itu punya kitab di sini. Kitab si A harus jadi guru, kitab si B jadi ini, kitab si C jadi maling. Nggak apa-apa kalau dari maling, asal sudah tulis oleh Allah. Makanya tadi, kalau nggak ada maling, nggak ada satpam. Kang Wawan karunya mulai pegawaian. Tadi semua. Jadi tidak ada yang buruk yang diberikan oleh Allah. Tadi semua. Nggak apa-apa sesuai dengan kitab masing. Bukan kitab Quran ini. Iman pada bukan ini. Tapi iman kepada kitab yang kata Allah. Iqra kitabaka kafa binafsika. Iman tadi semua. Kemudian iman pada hari akhir. Apa? Segala persoalan itu adalah tergantung di akhir. Maka kita harus al-mutu qabla tamutu. Kita harus mati supaya kita ini di akhir. Supaya tadi. Bagaimana akhir tadi semua, ya. Maka dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir daripada perjalanan hidupmu. Akhir daripada kepelitanmu. Harus akhiri kepelitan itu. Akhir daripada keluh kesahmu. Akhir daripada segala kebodohanmu, akhir daripada segala iri, dengki, hasudmu. Wal baru wa abqa. Akan masuk ke dalam sifat Allah tadi semua. Al-Quran itu adalah sesuatu yang aktual, faktual, konseptual, dan bisa diterapkan oleh siapapun tadi semua. Itulah Iqra. Maka iman kepada kitab itu adalah iman kepada kitab itu. Kepada kitab diri kita masing, umurnya beda, lahirnya beda, pekerjaannya beda, itu kitab. Maka kita nggak usah mengeluh dengan pekerjaan orang lain, keberhasilan orang lain, kemenangan orang lain. Kita nggak usah ngiri kepada keberhasilan orang, karena setiap orang berjalan pada kitabnya masing. Itulah di penghujungnya harus iman pada qada dan qada khairihi wasyarihi. Ya. Jadi semua yang di alam dunia ini tidak ada yang buruk. Malingnya bagus nggak? Rampoknya bagus nggak? Asal dari Allah. Karena rampok yang sudah ada dalam ketetapannya. Dia nanti kayak Fudail bin Iyad bekas rampok. Syekh Syiri Sakoti bekas rampok. Robiah Adawiyah bekas jablay. Tapi semua keburukannya itu adalah memang sudah ada dalam ketetapan mereka. Tapi bukan keburukan yang diciptakan oleh hawa. Nah ini jangan sampai, Abi kalau gitu saya tadi malam ke warung remang-remang oleh Allah. Kan tadi kata Allah, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa tak. Yang memilih itu si iblis tadi. Suruh bisik ngaji nggak mau, tapi disuruhnya, lah ngapain kan abis gajian. Kata iblis itu, lebih baik tuh nongkrong di warung. Jandanya, heran. Kopinya ajib. Tadi semua.
Itu jangan dituduhkan. Yang akan melakukan Allah. Kayak tadi tangan kamu nyuri. Yang menggerakkan tangan menyuri itu siapa itu? Af'al siapa? Allah. Yang ingin nyuri hawa nafsu. Kenapa dia nggak mau sujud dia? Berarti hawa nafsu itu punya kekuatan, hati-hati. Tapi ingat, kekuatan itu akan lebur kalau seandainya hawa nafsu pun dileburkan kepada af'al Allah. Baru naik dari nafsu amarah ke mulhimah, ke lawamah, mulhimah baru ke mut. Nah, ternyata hanya orang yang nafsu mutmainnah yang akan dipanggil. Nggak ada orang, ya ayyatuhan nafsu amarah, irji'i ila rabbik. Ada digebukan. Ya ayyatuhan nafsu lawamah, irji'i ila rabbik. Al khalis ya tenggelan ku aing. Yang ada juga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, yang sudah pemaaf. Tadi yang sudah tidak akan ngeluh, tidak mengeluhkan pekerjaannya, tidak mengeluhkan istrinya, tidak mengeluhkan anaknya, tidak mengeluh. Semua yang datang pada kita tidak ada yang cuma-cuma, semuanya tidak ada yang kebetulan, semuanya ada pada qada dan qadar. Ingat, jatuhnya daun, mengedipnya mata kalian, secara kulliyun, secara juz'iyun, itu sudah ada dalam kekuasaan Allah. Paham itu? Ya. Kalau tidak demikian berarti bagaimana kalian ini? Makanya bukan hanya dzikir, bukan hanya manakib, tapi bagaimana semuanya diaplikasikan pada diri. Awali dengan sifat yang dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi semua. Sayangi mulai sekarang. Mulailah berdamai dengan diri kita sendiri dengan tadi semua. Udah. Maka kata Abah tadi, di alam dunia ini ada kafir, ada Islam. Di dunia ini ada binatang najis, ada binatang tetapi secara keseluruhan sayangi. Bukan berarti sayangi adalah pada saat kalian dekat dengan Hindu, masuk Hindu. Tapi justru jangan masuk Hindu. Makanya kenapa dalam tanbih kita urusan agama, kata Abah, tidak boleh bercampur dan tetapi kita harus tadi, walaqad karramna bani, muliakan semuanya. Tapi jangan ikut kan begitu kata tanbih. Jangan ikut campur. Tapi bukan membenci. Ingat tadi semua. Karena membenci mereka sama dengan membenci Allah. Menolong manusia itu sama dengan menolong Allah. Menjenguk orang yang sakit itu sebetulnya sama dengan menjenguk Allah. Membantu manusia yang susah itu sama dengan membantu Allah. Itulah kenapa Allah menyayangi Baroh daripada Musa. Musa modalnya dengan sholat dan dzikir. Makanya inilah kisah Nabi Musa. Terseok-seok Bani Israel itu. Itulah kisah yang begitu panjang dalam Al-Quran dijelaskan. Ya. Jadi bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan baca Qur'annya. Tapi bagaimana kita adalah menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Maka itulah sifat tadi. Sifat sidik, amanah, tablik. Kenapa? Sholat, sodnya itu sidik. Tapi lamnya harus latipun. Latipun itu bukan harus tanpa riya, tanpa dengki, tanpa hasud. Itulah latifun. Baru ada takwa. Ilmu ain, iliyin. Makom yang tinggi akan kalian dapat selama apa? Mim, mulk, kerajaan di alam dunia maupun di akhirat. Syaratnya adalah latifun. Ilmu, lamnya latifun. Itulah kenapa Al-Quran di tengahnya wal yatalat tof. Itulah kenapa kita habis khotaman. Yang harus kita banyakin adalah ya latif, ya latif. Bukan ya kabir, ya kabir, ya kibir, ya kibir. Bukan adigung, adigung, sombong, sombong, ria, dengki, hasud. Tapi lembutkan, hilangkan keberadaan diri kita. Dalam segala amaliyah kita, lihatlah. Semua kebaikan yang kita lakukan adalah afal Allah. Tapi semua keburukan yang kita lakukan, perbuatan diri kita sendiri. Dari semua. Kitalah yang memilihnya. Kan kata Allah sudah ingatkan. Wa nafsi wa masawaha falhamaha pujuroha watak. Berarti pujuroha itu adalah pertolongan Allah. Perbuatan adalah bisikan dari tadi yang tidak mau sujud alias hawa nafsu tadi semua. Tapi hawa nafsu amarah itulah yang membawa kita kepada Allah di awalnya. Karena tamsa nafsu amarah ada sifat api, maka dia akan membawa kita kepada lawamah, naik ke barulah masuk ke dalam mutmainnah, barulah akan tenang, akan damai di sana semua. Ya. Maka di penghujungnya nanti kata Allah, wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia ini tadi, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia akan merugi. Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus
solihat. Tapi orang yang beriman pun akan merugi yang mengamalkan sholat. Kecuali dia adalah orang yang ikhlas. Kecuali dia mengamalkan amal solihat adalah tadi amal soleh. Kata apa? Ada amal hasanah, ada amal soleh. Amal hasanah itu adalah tadi sholat, amal hasanah. Zakat, puasa, amal hasanah. Dikir, amal hasanah. Tapi amalan soleh adalah tadi sodakoh, membantu orang, menolong orang, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyangan kanu poek. Itu amalan solihah. Dikatakan tadi semua. Orang yang melakukan amal soleh pun masih akan merugi. Kecuali orang yang amal solehnya dengan ilmu. Orang yang beramal soleh pun dengan ilmu masih akan merugi. Kecuali orang yang ikhlas. Orang yang beramal soleh pun yang sudah pakai ilmu, yang sudah ikhlas masih akan merugi. Kecuali orang yang mukhlas. Kan tadi kata iblis, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali ya Allah, mereka hambamu yang sudah dikirnya bukan perbuatan mereka, tapi perbuatan engkau. Aku tidak akan bisa merusak perbuatan engkau dengan perbuatan aku. Karena perbuatanku, kata iblis, perbuatan engkau juga. Kenapa ibadah kita bisa rusak oleh iblis? Karena perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan amal kita. Dan semua. Ya. Maka mulai sekarang, ayo. Mulailah kita beramal sesungguhnya. Lihatlah segala kebaikan itu. Pintu kebaikan semua. Asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyatin famin nafsika. Semua keburukan adalah datang dari diri kita sendiri. Maka kita perbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itulah maka pengersa Abah mengajarkan kepada kita, banyaklah baca doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya. Itu saja barangkali yang Abah bisa jelaskan, bahwa mudah-mudahan karena penghujungnya daripada apapun agama yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, dari mulai Nabi Adam sampai baginda Nabi, adalah bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlak mulia, akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Bagaimana kita adalah menjadikan manusia. Itulah kenapa bagi Nabi sebaik-baiknya manusia adalah yang disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, adalah yang beri manfaat. Ayo dari semua. Nalang kanu susah, nulung kanu butuh, mahudangkeun kanu sare, nyaangan kanu poek, nganter kanu sieun, silih asah, silih asuh, silih asih, silih wangi. Ayo sekarang dengan ikhwan tiken semua saling besarkan, saling hormati, saling tutuplah aib-aib saudara kita, karena membuka aib saudara kita ada. Tetapi kita harus berani, kulil haqqo walau kana murron. Kalau memang batil, kita harus berani melakukan. Ini juga pada saat melihat kebatilan, dasieun, mung sok sieun, itulah tadi semua ya. Itulah kita ini harus seperti lebah, kata baginda Nabi. Pada saat dia hinggap di atas bunga-bunga, tapi pada saat dia mengambil dari bunga-bunga, kemudian dia menghasilkan madu. Tapi jangan coba-coba kepada lebah. Siapa yang mengganggunya, disered ku lebah. Semua. Naon bahasa Jerman disered? Dicongcong. What is the meaning of dicongcong? Dijetut. Semua. Ya. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 waktuna main bola. Main bola itu pelajaran untuk kita tafakur dari semua. Ya. Dari saya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hasim Gus. Allahumma sholli ala nabi wasallim tasliman. Allahumma salli ala
wasal Allahumma